Ini ada Bro Yohanes Budiarjo. Saya baca chattingnya luar biasa. Makin menambah pengetahuan saya, pengertian saya. Bro Yohanes, silakan Bro. Dibacakan aja coba yang di chatting tuh Bro. Silakan Bro. Iya, saya bacakan ya Pak. Iya, makasih Bro. Silakan. Menarik membahas tubuh, jiwa, dan roh ini memang di banyak kesempatan, banyak diskusi, banyak kelas itu selalu ada perdebatan. Pengertiannya soalnya melebar sih kemana-mana. Tetapi yang saya pahami, yang ketika saya sudah banyak belajar, bahwa manusia terbagi dari tubuh, jiwa, dan roh itu hanya dalam bahasa dan ranah kepentingan agama. Karena agama itu punya kepentingan ada roh hidup yang dihembuskan Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu menjadi satu basic buat ranah agama bahwa manusia itu ada roh. Dan roh Tuhan itu adalah di dalam kita dan roh kita itu mengenal pencipta kita. Tetapi kalau itu dibahas dalam masalah di masa ke sains, ke ilmu pengetahuan itu tidak mengenal roh, Pak. Ilmu pengetahuan itu hanya mengenai tubuh dan jiwa. Kalau jiwa Anda hilang, ya Anda selesai, Pak. Gitu. Darah itu di dalam jiwa. Jiwanya selesai, meninggal, ya selesai. Dihubungkan dengan keselamatan, dihubungkan dengan hal yang bersifat kerohanian, nggak bisa, nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ada sakit penyakit yang disebabkan karena roh-roh jahat, itu secara sains nggak bisa dibuktikan, nggak bisa diterima. Tapi secara ranah agama kita terima. Ada banyak kasus hal seperti itu. Sampai dibuatkan filmnya itu, ya Emily Rose itu film yang terkenal yang dikatakan katanya orang kerasukan setan dan sampai akhirnya dalam pengobatan orang tuanya menyerah lebih menerima pengusiran setan-setan pakai metode-metode agama sampai akhirnya anak itu betul-betul meninggal dan itu digugat di pengadilan. Para pelaku itu dihukum berat karena ternyata dipahami bahwa si anak gadis ini meninggal bukan karena roh-roh jahat tapi karena epilepsinya dia. Dan ini jadi menambah pembahasan kita. Kalau kita menjelaskan secara agama bahwa roh itu seperti apa, sulit karena semua orang punya pandangan dan cara pendekatannya masing-masing. Jadi menurut pendapat saya ya apa yang Bapak Ibu yakini ya diterima saja. Karena saya percaya bahwa keselamatan saya dalam Kristus Yesus itu sudah selesai buat saya. Jadi kalau saya ditanya tentang rohnya, saya kemana, lari kemana-mana, saya tidak bisa jawab, Pak. Karena saya tidak pernah tahu larinya kemana. Itu aja, makasih, Pak. Ada kok roh itu. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, silakan siapa lagi barangkali itu ada tadi apa Pak Ginda ya di kolom chatting juga. Silakan Pak Ginda. Ini kalau saya beda, saya tuh nggak berani chatting-chattingan. Yang lain jago-jago di chatting, ya kan? Nah sekarang coba langsung aja ngomong. Pak Ginda ya, kalau nggak salah betul ya, ada Pak Ginda ya di kolom chatting tadi. Ya. Saya sih tidak bertanya Pak, hanya memberikan seperti gambaran lah ya, pendapat. Bahwasanya untuk memahami surat-surat itu, contohnya yang kita angkat adalah Yohanes 4. Itu selalu saya bilang ke kawan-kawan, itu dialog antara orang Yahudi. Kita harus paham Samaria itu punya sejarah. Samaritan itu kerajaan utara. Bagaimana mereka punya historical. Kenapa mereka mengatakan saya menyembah di gunung ini. Itu tidak salah. Kita lihat di kitab suci. Itu adalah doa berkat. Kan gitu. Kemudian Yesus juga bilang, kau harus menyembah di Yerusalem. Benar. Kan gitu ya. Bahkan saya melihat, disitulah kenabian Yesus muncul. Ketika dibilangnya, saatnya nanti kau tidak akan menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Bukannya berarti bait suci itu Yesus tidak setuju mau dihancurkan. Oh, salah. Karena Yesus itu kan kita udah sepakat. Firman Bapa. Bapa yang memerintahkan semua ajarannya, perintah-perintahnya kepada Israel. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan. Bukan maunya mereka. Ketika kau ini ada 7 korban. Salah satu korban menghapus dosa.
Itu semua Bapak yang menginginkan. Hanya kenapa Bapak marah, aku tidak menginginkan korban-korban seperti itu. Bukannya dia tidak mau, itu kan jadi aneh. Dia memerintahkan, dia bilang tidak mau. Karena apa? Ada kesalahan dalam pandangan mereka. Makanya kemarin saya diskusi sama teman-teman. Kalian lihat, sunat hati itu tidak di perjanjian baru. Di awal ulangan sudah diingatkan oleh Nabi Mose, sunatkan hatimu supaya kau berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Sunat hati itu akan menjadi terwujud dalam kecintaan kita melakukan firman Tuhan. If you love me, do my commandment. Tidak ada satu iota pun yang gagal dalam perintah Tuhan. Sekarang Israel katanya tidak melakukan korban. Benar, tapi tidak berarti itu firman Tuhan gagal. No way. Ada syaratnya untuk melakukan korban. Ada syaratnya, yaitu harus ada bait suci. Sekarang tidak ada bait suci, ya tidak. Begitu juga ketika mereka masih ada di padang gurun. Perintah Tuhan sudah jalan, sudah keluar. Apakah mereka bisa melakukan? Tidak. Karena belum masuk kepada tanah perjanjian. Jadi selalu ada syaratnya. Kan gitu. Ketika tidak penuhi syarat itu, ya mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Mereka bisa berdosa. Maka itu saya bilang, Yohanes 4 itu nggak mudah memahaminya. Sangat tidak mudah. Itu ada aspek historical yang harus kita pelajari dari kitab suci. Kenapa mereka berdialog? Kemarin ada satu pendeta bilang, itu perempuan berzina. Saya bilang, salah fatal kamu Pak. Saya bilang, itu bukan perempuan berzina. Itu orang baik-baik. Belajarlah dari historical. Kalau dia perempuan berzina, logikanya, masa mau suara dia, pendapat dia, ajakan dia, didengar oleh tetangganya. Yang ada adalah, dia harus bertobat dulu. Dia harus dulu memberikan buah. Barulah orang mau mendengar. Karena ada perubahan. Jadi Bapak salah fatal, saya bilang. Dia bukan pezina. Nanti saya bukakan semua historikalnya, saya bilang. Nah, itulah Bapak Ibu, itu pendapat saya. Maksudnya saya ngasih masukan, bahwasanya tidak mudah memahami surat rasul-rasul. Ini adalah kitab Yahudi. Dialog antara orang Yahudi yang punya nilai-nilai berbeda dengan kita, yang punya pemahaman yang berbeda dengan kita, yang mengakui surat nabi-nabi, yang banyak sekali. Secara budaya pun kita berbeda. Jadi kalau mau paham surat-surat mereka, perspektif kita harus berubah. Harus dengan perspektif mereka. Sesimpel itu kok. Barulah kita paham, oh ini maksudnya. Oh Yesus maksudnya ini. Bukannya dia sedang benci dengan bait suci. Bait suci itu adalah perintah Bapaknya yang harus dilakukan. Hanya kalau ada pergeseran, nilai-nilai itu perilaku manusianya, bukan perintah Bapaknya. Aduh, maksud saya Bapak Ibu, banyak sekali yang harus kita perbaiki. Terutama adalah perubahan perspektif kita dalam memandang Jewish Bible. Saya selalu mengatakan, Alkitab ini adalah Jewish Bible, kitab Yahudi, bukan kitab bangsa-bangsa. Hanya itu Bapak Ibu. Itulah pendapatnya. Ya, Jelas. terima kasih. Pendapatnya boleh. Pak Ginda ya. Siapa lagi yang barangkali ingin masuk dalam suasana diskusi ini? Saya boleh, Pak. Saya, Pak. Ya, nggak berani saya bilang nggak boleh kalau udah Pak Jonathan yang minta ya kan. Silakan Pak. Istilahnya Pak Johannes Guntara ini selalu begitu. Enggak berani. Ini Iya. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh dalam hati. Jadi manusia itu memang terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tadi Bapak bilang secara kedokteran mungkin rohnya tidak dianggap, tapi Alkitab sendiri bilang ada tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya kasih tadi kalau Pak Suhada, dia percaya hanya dikotomi. Dia hanya tubuh dan kalau yang percaya dua itu kan tubuh sama roh digabung sama tubuh. Tapi kalau saya tetap roh, jiwa, dan tubuh. Karena Alkitab mengajarkan kita ada 3 itu. Saya kasih contoh 1 Korintus 15 ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Itu aja daging beda. Sekarang yang ini. 20. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi. Ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh surgawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada tubuh kemuliaan duniawi. Jadi berdasarkan ayat ini aja,
ada kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jadi manusia nanti ada kebangkitan. Kalau Bapak-bapak di sini tidak percaya, tapi Alkitab saya berkata ada tubuh kebangkitan. Jika tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Jadi saya percaya ada tetap tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau Bapak di sini hanya percaya 2, ya nggak masalah, kita beda nggak apa-apa. Tapi Alkitab saya yang tadi saya bacakan jelas ada kebangkitan. Kalau orang-orang yang di Alkitab ada orang Saduki kan tidak percaya kebangkitan. Kalau orang percaya kebangkitan ada tubuh kemuliaan. Itu aja bedanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk menambah pengetahuan, wawasan, ya kan, pemahaman kita semua di sini. Silakan yang lainnya. Saya kasih waktu, ini makin menarik nih. Jam 12, Pak. Pak, satu lagi saya tambahkan, Pak, ya. Soal pengantin Kristus. Apakah gereja pengantin Kristus? Ya. Apakah orang Kristen pengantin Kristus? Saya bilang tidak. Saya dengan tegas bilang, aku Kristen. Tapi aku berani mengatakan tidak. Iya kan? Boleh. Kenapa? Boleh. Kalau ada yang mengatakan pengantin Kristus, buktikan dalam kitab suci. Benar tidak? Tapi jangan doktrin. Jangan dogma. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwasanya Tuhan itu baik. Tuhan itu kekal. Tak mungkin ajarannya berubah. Nggak mungkin perjanjiannya batal. Tidak mungkin perjanjiannya juga gagal. Perjanjiannya hanya satu, kepada Israel. Dan itu terbukti dari Kejadian 15, dia buat perjanjian dengan Abraham dan diwujudkan. Kalau dengan Abraham dia sepihak. Baca itu di Kejadian 15. Bagaimana dibelah dua ekor dibelah dua binatang, lalu 2 orang yang berjanji itu harus melewati dua-dua. Tapi Bapak tahu bahwasanya oke, Abraham setia, bagaimana dengan keturunannya? Pasti tidak setia. Nah, akhirnya Bapak mengikat perjanjian itu 2 belah pihak. Kalau tadi 1 pihak, ini sekarang 2 belah pihak dengan keturunan Abraham, yaitu Israel. Itu perjanjian nikah, Pak, di Sinai. Dan itu tidak pernah batal. Sekalipun Israel itu gagal, tidak mungkin Tuhan menjadi tidak setia. God keep his promise. Nah, jadi salah menurut saya. Kalau dibilang agama Kristen, gereja adalah pengantin Kristus, itu gagal, tidak boleh. Itu Yang pendapat terjadi adalah saudara, apa? kan? Yang terjadi adalah apa? Roma 11 harus kita baca. Zaitun kita adalah zaitun liar, Israel zaitun sejati. Nah, darah Yesus itu berguna untuk menebus kita supaya dengan darahnya lah menempelkan kita kepada zaitun sejati, yaitu dengan segala perjanjiannya. Barulah kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Perjanjian kekalnya tidak mungkin gagal. Tidak mungkin digantikan siapapun. Saya memberikan contoh. Tuhan itu adalah monogami, bukan poligami. Dia sangat setia. Kalaupun pengantin wanitanya dalam hal ini Israel gagal memenuhi segala isi perjanjian, tidak berarti dia ceraikan. Lihat Hosea, lihat Yeremia. Itu kan untuk mereka semua. Kita bangsa-bangsa ini ada di belakang-belakang kok, cerita terakhir. Nggak ada bangsa-bangsa dibicarakan di kitab Yahudi. Tidak ada sama sekali. Bahkan Yesus ketika ketemu dengan perempuan Kanaan, apa katanya? Tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Artinya apa? Bangsa-bangsa itu tameh, bangsa yang tidak kudus. Kenapa sekarang tiba-tiba ada pengajaran mengatakan bahwasanya kita menggantikan Israel. Israel jasmani sudah gagal. Kitalah Israel rohani. Tidak sama sekali. Kalau seperti itu, kita sedang mempermalukan Tuhan di hadapan dunia ini. Oh, Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang gagal. Punya perjanjian lama, punya perjanjian baru. Itu yang saya hadapi, Pak. Sebelum rame itu si Zakir naik, saya sudah dibombastis 27 tahun yang lalu ketika saya rajin sekali menginjili. Saya dihabisin sama orang Islam yang jago sekali dalam Alkitab. Saya sudah mengalami itu apa yang Kristen alami, dan dari situlah saya belajar kok begini ya, kok beginilah. Makanya saya ketemu, oh ini jawabannya. Saya harus melihat ke Alkitabku ini sebagai kitab Yahudi yang harus saya pahami dari perspektif Yahudi, sehingga saya paham, oh ini maksudnya. Sekarang Pak, mau 1000 Zakir naik, saya sanggup menghadapi. Itulah yang saya bilang.
Karena apa? Saya firm banget. Posisi saya sebagai Kristen itu saya tahu betul. Saya tahu betul Roma 11 itu. Oh iya Tuhan, terima kasih ya. Begitu Kok baiknya marah-marah kau. sih Aku tidak punya pembicaranya? perjanjian. Santai saja, bro. Nggak usah marah-marah. Bangsa-bangsa tidak punya Ya, perjanjian, Yohanes, tapi yo. dientengkan Yang kepada sementara tuh, yang perjanjian sementara Israel. stop Ya. kasih Pak Girsang. Kalau Bentar. Ginda mengatakan pendapat, katakan aja, tapi jangan menular kemana-mana. Ya, Saya- kasih ya. Pak Girsang tanggapannya. Saya boleh jawab Pak ya. Ini Yohanes. gampang nih Pak. Saya Sementara. jawab aja ya. Terima kasih Pak Ginda. Nanti pengertian Bapak menurut saya Jonathan, ya. tidak Pendek benar. Pak Jonathan ini. Menurut Apa? saya pendapat Bapak Santai menurut saya aja. tidak benar ya. Ini saya kasih ayatnya. Tadi kan Bapak minta ayatnya. Ini gampang ayatnya, kita baca di Efesus 5 ayat 23 dan 32. Saya bacakan ya Pak. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang Ya. menyelamatkan tubuh. Yang terakhir ini yang Betul. yang 32 ini yang kuncinya di sini. Ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kita orang Kristen ini memang mempelainya, kita jemaatnya Pak. Mempelainya kok. Itu jelas. Jemaat itu, Pak, jemaat itu adalah kehilah. Nggak Bukan usah Kristen, disalah bukan istilah. gereja. Baru tamat Jadi, sore Pak punya Ginda, istirahat. apa Pak itu sebentar ya. Itu Jadi kehilah. forum ini Udah, kita kasih Pak enggak, Girsang forum ini komentar. kita untuk Pak. mengeluarkan pendapat ya kan. Jadi bukan untuk mencari pembenaran ya kan. Ya. Bukan Nah, jadi pembenaran, saya Pak. kira Oke, ya Pak Artinya- Ginda. artinya Udah nanti bertanya. mungkin kita kan ini belum masih kembali ke topik. Jadi mungkin setelah nanti yang mengenai topik selesai, kita mungkin bisa Ya. dikongko-kongko yang sifatnya lebih Itu mungkin melebar lah gitu Udah. kan. Tapi Pak kali ini Yohanes kita kembali lagi ke Guntara, topik. kasih ke Pak Tema. Girsang, kasih tanggapannya. Iya. Lah kan Pak Suwanda udah bilang Pak Girsang masih belum mute juga. Ya, Belum kamu nyambut. juga belum ngasih ke Pak Girsang. Biasanya Pak Girsang kan nyambut terus. Nah, kan Ya nggak Bro bisa Girsang. kalau belum diberikan dari moderator kan dari kuasa moderator. Oke, moderator, karena moderator udah beri saya bicara. Jadi begini, Pak Ginda, kemudian sahabat-sahabat yang lain, jujur saya mau katakan saya sangat menghargai apapun pendapat teman-teman sekalian. Ya silakan. Karena gini, kita harus bisa memilahkan. Ya, memang Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian yang baru disebut. Nah, memang saya sebutkan ada perjanjian yang pertama. Apa itu perjanjian yang pertama? Itu ada di Ibrani 9 ayat 18, Ibrani 8 juga ada. Jadi gini, ikatan perjanjian yang pertama harus disahkan oleh darah binatang. Ya. Nah, itulah yang dilakukan namanya hukum Musa. Ya. Hukum Musa adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Di mana harus disahkan oleh darah binatang, dan itu ritualnya dilakukan dengan ritual hukum Taurat di dalam bait suci Allah. Itulah ikatan perjanjian yang pertama. Ikatan perjanjian yang pertama ini telah usang, dikatakan usang, sudah tua. Maka ada perjanjian yang baru. Apa itu perjanjian yang baru? Adalah ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang harus disahkan oleh darah Kristus. Di mana relasinya terjadi dalam roh dan kebenaran di dalam bait suci yang baru. Jadi makanya bait suci yang lama itu harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Karena Tuhan mengakhiri hal-hal relasi yang bentuknya fisik untuk masuk kepada relasi yang sifatnya spiritual. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau memang Pak Ginda masih berbicara tentang ikatan-ikatan antara manusia yang bentuknya fisik, kami sudah nggak di sana. Kita sudah berbicara ikatan yang berbentuk spiritual. Ya, itu kira-kira. Ya, itu kira-kira bro. Jadi ya silakan aja, saya tidak membantah apa yang Pak Ginda pahami. Silakan. Ya kita di sini seperti ini, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Pak, Kan kita nggak ada Bro Si Payung kayaknya bocor ya, Bro Si Payung. nggak ini Bro. ya. Ya. Bro, Bagaimana, masih Pak? dibuka terus ya? Ya. Bro itu sekalian. kalau Sebentar bro. Bapak bocor, Sebentar. Bro Si Payung punya mute dulu.
Ya, sebentar dulu, sebentar. Baru Saya yang bicara. pada kesempatan ini mau menyambut Bro Ginda yang baru pertama kali hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian di sini ada Amang Jonas ya, Jonas selamat datang bersama bergabung Amang ya. Nah, inilah Christ Center Ministry setiap hari Sabtu jam 10 sampai paling jam 12.15 kita harus sudah akhir ya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, saya kira gitu Pak Ginda, silakan sama-sama kita belajar. Tidak perlu kita perdebatkan terlalu dalam hal-hal yang tidak penting untuk kita debatkan. Saya kira gitu ya. Mari berjalan sendiri. Dan kalau kita bahas itu nanti nggak selesai-selesai di sini. Ya, karena sudah berbeda front ya, berbeda front, nggak sama. Saya bisa uraikan sebetulnya sama Pak Ginda, cuma waktunya nggak cukup Pak Ginda. Ya, saya kira pada akhirnya kan waktu yang membatasi kita ya. Iya, Ini sudah jam 12 lewat. Mau kita tutup. Ya. Ya, saya kira ada beberapa pertanyaan tadi Pak Yohanes Putra masih ada ya, Pak Yohanes Putra ya? Atau Pak Yohanes Putra masih ada? Hah? Coba di kolom chatting. Nanti lah. Yohanes Putra masih ada nggak? Nggak ada Pak Gisang, terima kasih. Ya, itu saya melihat ada pertanyaannya. Coba tanya aja, Bro. Ini penting juga ini supaya Bro bisa nangkap ya. Kira-kira coba, itu ada pertanyaannya. Nggak ada sih, cuman tadi tentang hukum Taurat dibatalkan itu kan nggak dibatalkan, itu cuma translatingnya aja sepertinya nggak sempurna. Jadi gini, saya jawab aja Bro ya. Iya. Ini kan saya jawab begini ya, Bro, gini. Ingat, ikatan perjanjian yang pertama harus disahkan oleh darah binatang. Nanti baca di Ibrani 9 dimulai ayat 18 sekian ya. Jadi ikatan perjanjian yang pertama antara Tuhan dengan umatnya itu harus disahkan oleh darah binatang. Itulah hukum Taurat. Nah, pertanyaan, apakah Bro masih melaksanakan perjanjian dengan ikatan binatang? Ya berarti sudah selesai. Sudahlah, sudah selesai. Kecuali orang M ya, orang M masih. Ya, orang Kristen tidak melakukan itu, artinya itu sudah selesai. Nah, kita dengan Tuhan sekarang ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan kita yang disahkan oleh darah Kristus. Nah, ini harus tangkap. Jadi hukum Taurat sudah tidak menggeluti pikiran kita. Maka kedatangan Kristus untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan agamawi, membebaskan kita dari ritual-ritual agamawi, maka dia katakan sembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita telah lahir baru di dalam dia. Kita telah menjadi manusia roh di dalam Kristus Allah yang roh. Di mana kita ini adalah mempelainya, bersatu dengan dia. Makanya coba baca Bro, siapa yang bisa baca? Baca Wahyu 22 ayat 17. Disitulah kesatuan antara Kristus dan mempelai. Coba baca dulu. Wahyu 22 ayat 17. Ada yang bisa bacakan? Mempelai itu tidak lain adalah Israel, Pak. Karena mereka yang pegang perjanjian. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Perjanjian nikah itu kekal, Pak. Ya silakan, itu saya baca, itu saya pendapat baca ya. Pak Ginda, silakan. Pak Ginda, Saya suruh baca ayatnya. Saya baca ya. Orang lagi disuruh baca. Saya baca ya. Ya baca Semua dulu. yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tentang Israel. Oke, saya baca. Baca. Nggak minta suruh bahas. Pak Ginda, saya mau baca yang Pak Girsang bilang Wahyu 22 ayat 17 ya. Mungkin baru tamat S1 kawan itu. Oke, saya baca ya, dengarkan ya, Pak. Karena kan pembicara yang minta untuk dibacakan. Jadi saya bacakan Wahyu 22 ayat 17 ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pengantin itu mengatakan, ambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yaitu pengantin daripada roh itu. Oke, itu aja Pak Girsang udah. Ya, ingat tadi di dalam pembahasan kita dengan wanita Samaria, dia menawarkan Yesus Kristus yang langsung menawarkan kan air kehidupan.
Nah, sekarang kita yang sudah bersatu dengan dia dalam dimensi roh ya. Saya nggak bicara fisik ya. Kita ini sudah bersatu dengan Kristus dalam dimensi roh, di mana orang percaya adalah mempelainya, bait sucinya yang baru ya. Nah, kitalah yang dipakai sekarang karena Filipi 2 Saya mau nanya, ayat kalau 5. Bapak bilang Kristen atau bangsa-bangsa pengantin Tunggu, dengarkan Kristus, dulu Pak Ginda. Pak. Pak Ginsangnya belum selesai. lalu Yahudi seperti apa, Pak? Pak Ginsang Maaf, belum Bro selesai. Ginda, Bro Ginsang, saya kira nggak perlu jawab ya. Bro Ginda jangan potong-potong. Jadi biar aja Bro Ginsang selesai dulu, ya kan, baru nanti kita lanjut. Silakan Bro Ginsang. Ya, jadi Saya begini. kira Pak Ginda juga kalau bicara dipotong kan pasti nggak suka kan. Nah, saya tahu ada Sorry, aliran ya. seperti Ginda ini, saya juga tahu ada aliran seperti ini, saya tahu. Ya, nggak ada Bukan masalah. aliran, Jadi begini Pak. loh. Kita harus kembali kepada Hebrew root, akar Ya, Ibrani. oke, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada Bukan masalah. Helenistik. Silakan. Iya Bro Ginda, ntar Dengarkan aja dulu, setelah Pak Ginda. acara. Jadi selesai. gini. Sahabat sekalian, begini ya, saya cerita sebentar ya. Ada beberapa waktu ya. Begini, tolong pahami baik-baik. Sebelum bangsa Israel ada, ya, sebelum bangsa Israel ada, catat ya, sebelum bangsa Israel ada, maka di bumi ini, di seluruh dunia, sudah ada penyembahan, namanya menyembah kepada gunung itu, menyembah di sana, memberi persembahan, ada bayi, ada darah, ada kepala binatang. Itu yang terjadi sebelum agama Yahudi ada. Ingat, catat baik-baik ya. Sebelum Yakub ada, ya, sebelum Israel ada, sudah budaya manusia namanya menyembah Tuhan dewanya dengan persembahan di mana-mana. Ada yang ke laut, ada yang ke lembah, ada yang di mana-mana. Inilah yang terjadi. Maka akhirnya, ya, sesuai dengan kitab suci, Tuhan memilih yang namanya Abraham, dipanggil untuk apa? Menjadi bangsa pilihan untuk melahirkan pengajaran-pengajaran ini. Sampai hancurlah akhirnya bait suci itu. Apa dengan hancurnya bait suci itu? Artinya apa? Bagi kehidupan dunia. Artinya apa? Kalau orang Tionghoa aja sering mempersembahkan. Di rumahnya itu ada persembahan-persembahan orang Tionghoa. Betul nggak? Nah, dengan kehancuran bait suci Allah, maka secara universal tidak ada lagi persembahan-persembahan ke dalam bait suci. Sudah nggak ada. Karena kita sekarang berbicara dimensi roh. Ya, sudah nggak ada persembahan itu, ritual ini, ritual itu. Dengan kehancuran bait suci Allah, itulah artinya secara universal berlaku bagi global. Bagi yang mau ngerti, bagi yang tersadarkan. Kalau bagi yang tidak mengerti, ya nggak apa-apa. Namanya Jadi juga menurut Bapak, ya, penghancuran bait suci itu nggak apa-apa. settingan Tuhan, maunya Tuhan gitu. Oke, ya kalau memang kita belum Dia nyampe yang ke sana nggak memerintahkan apa-apa. membangun kemah suci, dia memerintah menghancurkan. Bro Begitu. Ginda, Si Ginda ini Bro Ginda, mau. Bro, jangan motong-motong Bro Ginda. Jadi gini, Dia dulu dong, sejarah orang selesai membuktikan. bicara dulu dong. Dia sudah Karena ngomong. ini bukan acara perdebatan, kita hanya mendengar. Teman-teman Ya. sekalian, mari kita sadar dengan Ini Bro ayat-ayat nggak setuju apa-apa. yang harus memerdekakan kita. Mengapa Yesus berkata, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga aku bangkitkan bait suci yang baru. Nah, memang bait sucinya mau dihancurkan. Maka secara de facto tahun 70 bait suci itu hancur. Itulah kiamatnya bangsa Yahudi. Kiamatnya ritual-ritual Yahudi. Kiamatnya hukum Taurat. Itulah kiamat. Maka lahirlah kita masuklah di zaman baru, zaman kasih karunia. Zaman relasi dalam roh dan kebenaran. Saya hanya mau Saya sampaikan, kira Pak, nggak perlu diperpanjang bahwasanya dengan Bro Ginda ya. Saya kira yang dilakukan beda Yahudi pemahaman. itu, semua yang dilakukan Yahudi itu tidak ada yang maunya mereka. Pahami, Pak. Ya Hanya udah, dua Bro, aturan yang di dalam Bro, Yahudi. Bro Ginda, Satu Torah, Bro. satu halakah. Satu Torah, satu halakah. Torah tidak mungkin batal. Karena itu Tuhan sudah bilang, satu iota pun Nggak tidak apa-apa. boleh. Tapi ada namanya Nggak apa-apa halakah. dulu, nggak apa-apa. Dengar, Nggak apa-apa. Pak. Ada halakah. Halakah itu aturan apa-apa. rabini. Kalau Ini soal yang ditentang teologi oleh itu udah Yesus. kau udah tulis di sini. Jadi gini, Bro Sudah Ginda, berapa saya banyak sangat yang menghormati. dibatalkan. Bro Ginda, saya sangat menghormati apa pandangan Bro Ginda, Bapak Ginda. Silakan. Kalau Pak Ginda mempertahankan itu, Ibrani, silakan. Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus belajar Kristen abad 1 itu seperti apa. Ya nggak Kita apa-apa. Silakan Pak Ada Ginda, nggak Kristen apa-apa. abad 1.
Nggak apa-apa. Ya. Nah, itu sejarah, Pak. Saya tidak membantah apa yang Pak Ginda katakan. Saya bilang kan silakan Pak Ginda. Saya tidak menyerang Pak Ginda dan saya tidak mengatakan apa. Silakan Pak Ginda. Kami memahami sampai perspektif ini, ya. Kira-kira orang-orang yang hadir di sini. Dan ini bukan waktu untuk kita debat seperti itu, tapi bagaimana kita mengerti, memahami apa yang konteks yang Tuhan katakan itu dalam tadi harus menyembah Dia dalam. Kenapa pakai kata harus? Harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kita sudah berbicara dimensi roh dan kebenaran, bukan dimensi lagi fisik gedung-gedung kuil, karena Tuhan tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, ini yang harus kita tangkap teman-teman sekalian. Saya paham, Pak. Saya kira itu yang penting, ya. Enggak, kalau kau paham tidak begitu cara ngomong. Aja dong, bro. Ya. Nggak usah Yohanes sudah jelas ya, Yohanes Putra udah ya, jelas ya. Siap. Iya. Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan juga sama Brother Ginda ini, yang tadi dibawakan Pak Jonathan di dalam yang mengenai Israel itu. Sekarang kan kita udah hidup dalam perjanjian baru, dalam Yesus Kristus. Cobalah dipahami dalam Efesus 5 itu, kasih Kristus adalah dasar hidup sama visi. Itu kan jemaat, itu kan gereja. Iya. Itulah mempelai, ya Yesuslah mempelai. Ya, silakan. Saya belajar kitab suci secara perspektif Ibrani. Jadi terjemahan Alkitab itu tidak pas. Itu selalu diartikan gereja. Mana ada gereja satu, Pak? Bapak harus belajar historical dong. Pak Ginda nggak bisa secara Ibrani. Ya, sekarang Yesus tidak pernah hari Minggu datang ke gereja. Yesus tidak pernah datang berkhotbah ke gereja. Hari Minggu. Gerejamu di mana, Ginda? Tapi kan Alkitab ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Pak Ginda harus bisa menerima hal itu. Pak. Bapak nggak bisa Bapak kita jadi mempermalukan Tuhan kalau ada perjanjian lama dan baru. Justru Anda yang mempermalukan Tuhan kalau berpegang pada perjanjian lama. Tidak ada perjanjian lama. Secara hukum pengorbanan mungkin mungkin di sini ada orang hukum. Kalau sudah katakan lama berarti apa? Yang lama ini ada yang baru menggantikan. Kalau saya tidak, yang diperbaharui, ada adendum. Perjanjian awal tetap, tapi ada adendum. Perjanjian awal. Perjanjian baru menggantikan yang lama. Baginda. Coba. Jadi pokoknya kita nggak apa-apa. Bro Ginda ini indoktrinasi kalau begitu. Lah, kembali aja Bapak kepada akar Ibrani. Masa Bapak berani mengatakan perjanjian lama? Kau sih anak-anak kau, Ginda. Nah, masa inilah tidak tahu menghormati orang? Udah Bro Ginda. Terima kasih Bro. Dari cara dalam belajar kitab suci, Pak. You kurang sabar. You kurang bijak. Jadi lagi apa artinya Israel? Itu anak sekolah minggu. Nggak mau kan? Ya. Jadi oke lah. Kalau Roh Allah itu kasihan menuntun kita sabar. Tahu etika lah, mau lebih banyak mendengar gitu kan, bukan mau didengar. Oke, saya kira sebagai moderator, waktu saya kira udah lewat banyak ya. Kita tutup aja. Ya, sudah lewat. Bro Girsang, semuanya setuju Bro Heri? Dan Bro Heri, Pak Ginda nanti Sabtu depan hadir lagi ya. Bro Heri, tutup dalam doa. Bro Heri, silakan. Oke. Baik, kita berdoa mengucap syukur Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Banyak hal-hal yang kami sudah dapatkan, kami renungkan, kami pelajari bahwa memang firman-Mu begitu luas, begitu besar, sehingga pemahaman kami, pemikiran kami kadang-kadang tidak sampai. Tapi satu hal yang kami semua sepakat adalah kami mau belajar kebesaran firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan akhiri acara ini. Kami percaya Kau telah memberkati kami semua, dan kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Berdoa untuk semua teman-teman yang tidak hadir karena ada sesuatu hal. Kami percaya Kau memberikan penyertaan yang sempurna atas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang perlu jalan keluar Kau memberikan hikmat, solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami undur diri dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Amin. Sampai Amin. Sabtu Terima depan, kasih Pak. Terima Bang kasih Jonas semuanya. sudah Pak hadir. Yohanes Kuntara, Steve, Yohanes Budiarjo, orang Ginda, Insa, sampai depan. Yum, Pak Jonathan, Yonatan, biasa ya. oke. Bro Johannes Pak Budiarjo, Kasih thank untuk you. semua Terima antusias. kasih Pak semuanya Jonas, teman-teman. Pak Terima kasih Pak Steve, Ginta. Terima kasih Pak semuanya. Ginda, terima kasih. Ya, semuanya Terima bye-bye. kasih. Jabat, Ginda, Bu Ginda, ya, terima kasih. Wanda, Jabat Pak dulu ya. amin, Yohanes ya, Budiarjo, Johannes Putra, ya, semua, Pak Michael, Jonathan, thank you. semuanya Tuhan berkati. Ya, Bro Kiranya Ahmad hikmat Surabaya, thank you. Tuhan yang menolong kita. Terima kasih semuanya. Pak Sidi Jabat juga terima kasih. Terima kasih sahabat atas atensi selama kita mengikuti sharing dan diskusi ini yang terakhir dari bagian yang kedua. Terima kasih.